Saya Fida Ikromatul Mabruroh, absen 48. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, materi selanjutnya yaitu matriks biner atau insidensi matriks. Nah, pengambilan nama matriks biner sendiri itu diambil dari sifat matriks tersebut, yaitu hanya berisikan bilangan 0 dan 1 saja. Matriks biner atau insidensi matriks merupakan matriks yang menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Misalkan, G adalah graf tanpa loop dengan n titik V1, V2 sampai Vn dan K garis E1, E2 sampai EK, maka matriks biner yang sesuai dengan graf G adalah matriks A yang berukuran n kali K yang elemennya adalah AIJ sama dengan 1 apabila titik VI berhubungan dengan garis EJ dan AIJ sama dengan 0 apabila titik VI tidak berhubungan dengan garis EJ. Yang selanjutnya, kegunaan matriks biner dalam menyatakan suatu graf, yaitu yang pertama, menyatakan graf secara tepat. Artinya, matriks biner memiliki korespondensi satu-satu antara graf G dengan matriks biner A. Yang kedua, setiap garis berhubungan dengan dua titik karena G tidak memiliki loop. Nah, karena itu, dalam matriks biner biasanya setiap kolom memiliki tepat dua buah elemen 1 dan sisanya adalah elemen 0. Yang ketiga, jumlah elemen pada baris ke I adalah derajat titik V1, sedangkan derajat total graf G adalah jumlah semua elemen dalam matriks binernya. Yang keempat, jika semua elemen pada baris ke I adalah 0, maka titik V1 merupakan titik terasing. Dan yang terakhir, dua kolom yang semua elemennya sama menyatakan garis yang paralel. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di situ ada soal nyatakan graf G pada gambar di bawah ini dengan matriks biner yang sesuai. Hitunglah derajat masing-masing titik dan derajat totalnya. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui V1, V2, V3, V4, V5, V6 ini merupakan titik dan E1, E2, E3, sampai E8 ini merupakan simpul. Berdasarkan gambar graf di atas diketahui ada 6 titik dan 8 garis dalam graf G. Maka matriks biner yang sesuai dengan graf G adalah matriks A yang terdiri dari 6 baris dan 8 kolom. Nah, untuk mencari nilai elemen dalam matriks A itu sesuai dengan ketentuan tadi. AIJ akan bernilai 1 apabila titik VI berhubungan dengan garis EJ dan bernilai 0 apabila titik VI tidak berhubungan dengan garis EJ. Nah, dari ketentuan itu diperoleh matriks A sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk mencari derajat titik VI, yaitu kita tinggal menjumlahkan elemen yang ada pada baris ke I. Di sini kita mencari derajat titik V1. Maka rumusnya adalah sigma AIJ, jadi dimulai dari 1 sampai 8. Hasilnya 1 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 0, ditambah 0, didapatkan hasilnya sama dengan 2. Kita lakukan sampai dengan V6. Maka secara analog dapat didapatkan derajat titik V2 sama dengan 4, dV3 sama dengan 1, dV4 sama dengan 4, dV5 sama dengan 3, dan dV6 sama dengan 2. Nah, setelah ini untuk mencari derajat total, yaitu kita tinggal menjumlahkan semua elemen dalam matriks A.
karena tadi kita telah mencari derajat titik V1 sampai V6, untuk mencari derajat totalnya kita tinggal menjumlahkan setiap derajat titik tersebut, yaitu derajat titik V1 ditambah di V2 ditambah di V3 ditambah di V4 ditambah di V5 ditambah di V6. Hasilnya 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 16. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.